Baik, selamat siang semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai alokasi dan distribusi vaksin COVID-19 global yang adil. Nah, kami akan menjelaskan hambatan perspektif moral yang kontras, kerangka etika, dan sudut pandang saat ini. Nah, selanjutnya, kelompok kami terdiri dari Maria Natalia, Laura May Rizky, Nabila Fitri Amatullah, Rakif Adam Fahrezi, sorry, dan saya sendiri Muhammad Nabil Al-Kahfi. Baik, selanjutnya Baik, akan dijelaskan. untuk masalah yang terjadi dari studi case yang sudah diberikan, yaitu adanya ketidaksetujuan terkait kebijakan pemberian booster shot vaksin COVID-19 kepada penduduk negara-negara kaya daripada pendistribusian vaksin ke negara-negara miskin yang mayoritas penduduknya belum divaksinasi. Hal ini dianggap kontroversial karena dapat memperpanjang pandemi COVID-19, bertentangan dengan tujuan universal kebebalan kelompok, dan dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan dalam skala global melalui konsekuensi-konsekuensi berikutnya, seperti kemungkinan munculnya varian virus yang lebih serius atau lockdown dan isolasi di rumah secara global yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan dan otonomi manusia. Baik, next. Di mana masalah tersebut terjadi. Masalah ini terjadi di seluruh dunia, di mana beberapa negara kaya telah mengadopsi pendekatan nasionalistis dalam memperoleh vaksin COVID-19. Sementara negara-negara miskin menghadapi kesulitan dalam membeli atau memproduksi vaksin. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap vaksin COVID-19, di mana orang-orang yang tinggal di negara-negara miskin atau yang kurang mampu memiliki akses yang lebih terbatas terhadap vaksin tersebut. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam perlindungan kesehatan dan memperburuk dampak pandemi di negara-negara yang rentan. Kapan sih masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi pada akhir tahun 2020 atau di awal 2021 ketika vaksin COVID-19 pertama kali tersedia, yang mana terjadi ketidaksetaraan dalam akses vaksin antara negara kaya dan yang berpenghasilan rendah ataupun menengah. Meskipun vaksin tersedia, ketidaksetaraan dalam tiket vaksin masih terjadi di beberapa wilayah di dunia, dengan beberapa negara yang mencapai tingkat vaksinasi tinggi sementara negara lain masih di bawah ataupun masih tertinggal. Dengan adanya muncul varian baru virus SARS-CoV-2, menambah kompleksitas atau menambah distribusian vaksin yang cepat dan merata, karena adanya kekhawatiran akan penyebaran yang lebih cepat dan dampak klinis yang berbeda. Pelaku dari pemerataan vaksin ini ada beberapa. Yang pertama, WHO. WHO itu mendukung inisiatif global seperti COVAX untuk menghasilkan akses vaksin yang adil di seluruh dunia. Yang kedua, CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. CAVI dan WHO menyiapkan kerangka kerja bagi akses yang adil terhadap vaksin secara global dengan janji untuk memenuhi kebutuhan vaksin di 92 negara yang berpenghasilan menengah dan rendah. Yang ketiga ada GAVI atau Global Alliance for Vaccine and Immunization. Gavi adalah kemitraan yang berusaha meningkatkan akses dan pemerataan vaksin di negara-negara berkembang melalui program yang disebutkan tadi atau COVAX. Yang keempat ada COVAX Facility. Ada merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk memastikan distribusi vaksin yang adil, khususnya negara yang memiliki keterbatasan akses. Yang terakhir adalah sektor wisata swasta. Kerjasama antara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan perusahaan kemanusiaan dan sektor swasta dikombinasikan dengan akselerator akses terhadap alat COVID-19, menghasilkan pada deklarasi 24 April 2020 yang diharapkan dapat menjamin akses global yang adil terhadap layanan kesehatan yang aman, berkualitas efektif, dan diagnostik, terapi, dan vaksin COVID yang terjangkau.
Baik, saya akan menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada beberapa penghambat distribusi. Yang pertama, kesenjangan kesehatan global. Nah, hanya sebagian kecil dari populasi negara yang berpenghasilan rendah yang telah menerima vaksin. Nah, sebagian lain itu belum mendapatkan vaksin secara merata. Lalu selanjutnya ada daya beli negara. Nah, mayoritas vaksin di dunia diproduksi oleh perusahaan internasional yang berorganisasi dengan pemerintah dan organisasi swasta untuk membeli. Negara-negara berpenghasilan rendah mungkin tidak memiliki daya beli yang cukup untuk mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin. Nah, selanjutnya ada tugas pemerintah. Nah, selama pandemi, pemerintah tuh memiliki tanggung jawab lintas batas negara dalam distribusi vaksin karena virus tidak mengenal negara atau batasan. Nah, negosiasi multi pihak diadakan untuk memutuskan alokasi global yang adil. Namun, hal ini juga memerlukan kerjasama antar negara. Oke, solusi yang mungkin dapat dilakukan dari studi case ini yaitu pertama, memprioritaskan pemberian vaksin kepada yang membutuhkan seperti orang tua lanjut usia, tenaga kesehatan, dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit yang memiliki resiko terinfeksi yang tinggi. Nah, yang kedua itu membentuk aliansi global untuk vaksin dan imunisasi, biasa disebut dengan Gavi, untuk mendapatkan miliaran sumbangan dari organisasi publik dan swasta untuk membantu vaksin di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Nah, yang ketiga itu ada redistribusi kelebihan dosis kepada mereka yang kekurangan melalui inisiatif COVAX dan dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap negara di dunia. Dan menjual vaksin harus berdasarkan tingkat kebutuhan sehingga tidak ada individu yang membeli vaksin secara berlebihan untuk stok vaksin. Nah, sekian solusinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih, selamat siang.